Karena ada kekhawatiran, karena memang ada imbauan hati-hati tsunami jika Ya. jika erupsi ini terjadi. Jadi ada hati-hati karena memang rawan ya. Ini seperti Krakatau ketika dia runtuh, Ya. gelombang itu memang fakta yang harus kita hati-hati waspadai. Ini ada konten soal Pulau Tagulandang tenggelam dan ada tsunami akibat erupsi Gunung Ruang. Oke, kita juga mendoakan ya semoga saudara-saudara kita Ya. yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Mas, saya pribadi baru dengar memang ada Gunung Ruang dan ternyata itu dampaknya luar biasa, Mas, ya, di Sulawesi Utara di Pulau Tagulandang. Oke, monggo Mas, di telisik ini. Nah, situasi di sana memang pulaunya itu gunungnya ini ada di satu pulau. Oke. Nah, bertetangga dengan yang namanya Pulau Tagulandang. Oke. Nah, Pulau Gunung Ruang ini berdekatan. Jadi memang Mas, buat gambaran posisinya seperti Krakatau nggak dengan Selat Krakatau. Sunda atau Pulau Jawa, Pulau Sumatera? kalau mirip, cuman Pulau Tagulandang ini lebih kecil. Oke. Jadi posisi Krakatau bersebelahan ya, nggak jauh banget lah kalau Oke. saya ngelihat bahkan bisa dengan mata kasat mata bisa saling melihat di lokasi masing-masing. Berarti Gunung Ruang ini posisinya di daratan atau Di pulau juga ada pulau sendiri. Oh. Jadi dia berdampingan. Oh, bukan di lautan atau di ini bukan ya? Di lautan dua-duanya pulau di laut. Oh, enggak, oh maksud saya mereka menyatu dengan daratan di Enggak ya, beda terpisah. ya? Jadi benar-benar terpisah kayak Pulau Seribu lah. Oke, Antara oke, Pulau oke. Pramuka Ya, dengan oke. pulau satunya. Ya, Dia berdekatan. Yang satu punya gunung, yang Tagulandang ini ada sebelahnya. Oh, yang paling dekat. Paling dekat. Daratan terdekat ya, Mas, berarti ya? Terdekat. Oke, Pulau Jadi, Tagulandang. Ketika erupsi terakhir itu kan ada peringatan, hati-hati karena kita belajar dari kasus Krakatau gitu Oke, kan. ya, ya. Ketika dia erupsi ternyata runtuhan material dari vulkanik yang ada di pinggir yang masuk ke air itu bisa mendatangkan tsunami. Oke. Makanya yang terjadi di Banten kan seperti itu, Ya, nggak ada gempa, cuman runtuhan gunung ini diambil dari saya rasa ini ngambil dari Gunung Tagulandang, dia sebelahan nih. Memang bersebelahan. Oh, ini posisi ngambil gambarnya di Tagulandang. Iya. Ini Gunung Ruangnya ya. Nah, jadi ada kekhawatiran ini runtuh, itu pasti Gelombang. airnya naik, gelombang pasang dan akan naik ke pulau ini. Itu yang menjadi Dan kekhawatiran. memang sudah diungsikan warga di pulau itu. Iya. Iya, iya. Dan itu yang menjadi kekhawatiran. Nah, itu kemudian sempat juga ada pengumuman hati-hati tsunami jika terjadi itu. Nah, itu kemudian banyak disalahartikan pulau ini tenggelam. Gunung Tagulandang itu tenggelam. Nah, itu kemudian dibantah Pulau. oleh Badan Geologi Muhammad Wafid hari Sabtu lalu bahwa informasi atau narasi yang berkembang di WhatsApp itu banyak di WhatsApp yang kalau saya cek ya. Itu nggak benar dan Tayangnya di mana sih, Mas? WhatsApp grup di medsos? di medsos udah saya temukan itu udah nggak ada lagi Oke. informasinya, udah ada kemungkinan itu beredar di Broadcast. Melalui broadcast. di WhatsApp grup ataupun yang private message ya yang Oke. itu berkembangnya. Tapi lebih kepada redaksional aja, Mas ya. Tidak ada visual gambar Ya. atau video ya. Jadi saya rasa ini beredar karena ada kekhawatiran, karena memang ada imbauan hati-hati tsunami jika Ya. jika erupsi ini terjadi. Jadi ada hati-hati karena memang rawan ya. Ini seperti Krakatau ketika dia runtuh, Ya, gelombang itu memang fakta yang harus kita hati-hati waspadai. Nah, begitu juga di Gunung Ruang jika samalah dengan Merapi ketika dia walaupun dia sudah diam, Ya, hujan, material itu akan terbawa air Ya. dan dia bisa runtuh. Ini yang diwaspadai terjadinya tsunami. Oke, tapi ada narasi-narasi atau redaksional yang memang Saya belum menemukan. ya. Cuman Lebih kepada informasi saja. Iya, ada bantahan dari Badan Geologi, BNPB juga menyampaikan itu tidak benar pulau ini tenggelam. Dan kalau lihat dari sisi fisik ya, ukuran pulau Tagulandang. ini lebih besar daripada lokasi pulau gunung ini. Gunung Ruangnya ini. Gunung Ruangnya. Ya, ya, ya. Dan memang kalau kita pantau di media mainstream belum ada terjadi tsunami besar ya, Mas ya? Iya, nggak Belum ada kan ya, Semoga baru jangan maksudnya terjadi. baru gelombang-gelombang efek dari erupsi itu ya. Iya. Ya, oke. Tapi memang harus waspadai jika Oh, dia iya, runtuh ini Iya, memang harus diwaspadai. Jadi masyarakat di sana sebaiknya tetap waspada karena Ya.
berada di serpihan ataupun sisa vulkanik itu juga runtuh, Ya. masuk ke laut, itu bisa berpotensi Ya, menimbulkan gelombang gitu. Dan proses evakuasi sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ribuan orang ya warga di Pulau Tagulandang, bahkan dampaknya mengakibatkan dihentikannya penerbangan di Bandara Samratulangi ya. Samratulangi, bahkan bandara di Manado juga sempat terdampak juga ya. Oke, baik. Kesimpulannya Mas Asnil, untuk konten Pulau Tagulandang tenggelam dan ada tsunami akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Pulau Tagulandang akan tenggelam akibat erupsi Gunung Ruang itu tidak benar. Oke, hoax ya. Hoax itu. Hoax ya. Oke. Jadi tidak benar. Kita boleh saja menerima informasi dan ingin menyebarkan, tapi harus benar-benar memfilter ya. Jangan sampai menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke konten ke-6. Ini ada konten soal vaksin COVID-19 AstraZeneca menyebabkan kematian. Ya. Ini lagi rame Mas, karena Rame banget ini. 2 pekan terakhir banyak kasus DBD, banyak kasus tipes, dan di beberapa saya ngalami sendiri beberapa kawan atau di perbincangan itu di beberapa grup juga mulai nyundul tuh Mas. Ini efek vaksin COVID lah, vaksin COVID lah dan sebagainya begitu kan. Ini bahkan kalau di konten ini menyebutkan AstraZeneca ya. AstraZeneca. Ya, kalau saya kebetulan waktu itu Astra Toyota Mas. Jadi enggak enggak kena ya. Kalau saya Astra Daihatsu. Daihatsu. Ya. Grand Max dong. Silakan Mas Asnil untuk konten ini. Baik. Nah, memang AstraZeneca ini menjadi perhatian isu global ya. Karena ada informasi Mas sedikit tifu. Ini AstraZeneca tuh produk mana ya? Dari Amerika kalau nggak salah. Amerika ya, oke. Jadi memang dia digugat, AstraZeneca ini digugat karena ada sekelompok warga, sebagian warga atau sebagian penggunanya merasa dirugikan oleh vaksin ini gitu ya. Nah, ada temuan bahwa tapi langka. Jadi tidak berlaku umum ya, misalkan kasuistik ya. Okay. Ada temuan penggunanya itu mengalami pembekuan darah. Trombositnya bermasalah, trombositopenia. Okay. Nah, itu istilahnya dari kesehatan. Tapi hanya beberapa kasus ditemukan dan orang-orang ini kemudian melakukan gugatan dan sekarang masih berproses class action dengan gugatan kalau nggak salah nilainya 100 juta US kalau nggak salah. Nah, ini masih berproses, tapi dari bacaan yang saya coba baca di literatur pemberitaan di sana itu sedikit kasus yang terjadi seperti itu. Jadi ada langkah, tidak berlaku semua. Jadi misalkan katakanlah dari 10 hanya sekian lah gitu ya. Dari 1000 hanya sekian gitu ya. Tidak berlaku semuanya. 0,00 sekian persen ya. Nah, saya nggak sedetail itu ya. Iya, tapi itu ada kasusnya seperti ini tayang di mana Mas pertama kali Mas? Ini di Facebook juga. Jadi oleh namanya Kang Pawiro Bledek ini gitu ya. Nah, dia posting ini di salah satu dalam salah satu grup dan kasih narasi untung aku nggak vaksin gitu ya. Karena kasihlah narasi ini. Tapi judul ini itu memang benar. Judul berita dari Tempo ini memang benar. Emang ada? Iya. Bahwasannya AstraZeneca memang mengakui. Tapi ini untuk kasus di Amerika? Iya, di Amerika. Di Indonesia belum tahu ya, karena belum. Aku coba telusuri Indonesia. Belum ada laporan. Belum ada pernyataan ataupun hasil audit ataupun hasil temuan dari kalangan medis itu. Ya kita tunggulah jika semoga ada kesimpulan mereka seperti apa gitu. Iya. Nah, namun ini judul berita ini dikasih narasi seolah-olah ini adalah dijahit. Ya, bahwasannya penyakit ini trombositopenia itu disebabkan oleh AstraZeneca. Jadi waspadalah, jangan karena ini menyebabkan kematian katanya. Iya. Apalagi untung aku vaksin. Ini gitu kalau yang nggak paham bahasa Jawa, untung gue nggak vaksin gitu ya. Untung aku vaksin. Tapi vaksin ini begini ya? Makanya saya bingung gitu loh Mas. Karena biasanya kan kelompok-kelompok seperti ini kan dia tidak percaya sistem gitu ya. Oh iya. Orang-orang nggak percaya sistem. Iya. Jadi dibikinlah seperti kadang-kadang mereka beranggapan
kalau saya ketik vaksin pasti akan di ini nih, Ya. di sensor nih. Ya, Udah ya. bikin seperti ini aja lah gitu. Ya. Vaksin itu kan ada pertama, kedua, ketiga ya Mas. Ya. Hmm. Ada Pakai AstraZeneca dulu. saya waktu lupa ya. Yamaha.